Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Handes Studi Rizal, LKMAG, sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah novel yang berjudul Roman Hai bin Yaqzan yang ditulis oleh Ibnu Tufail. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam penjelasannya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Alivia Rizkianisa, kemudian ada Tripanggah Wicaksono, dan ada Mutiah. Kemudian yang terakhir ada saya sendiri, Fadan Robani, sebagai moderator. Oke, baik teman-teman semua. Sedikit saya jelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu. Jadi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad bin Ibnu Tufail al-Qashi atau biasa dikenal sebagai Ibnu Tufail merupakan filsuf dan novelis terkenal dengan nama populernya di dunia barat Abu Bakar dan di dunia timur dengan nama Ibnu Tufail. Dilahirkan di Guadix, Arab, Provinsi Granada, Spanyol pada tahun 506 Hijriah atau sekitar 1110 Masehi. Beliau ini merupakan keturunan suku Arab terkemuka, yaitu suku Qais. Tidak banyak sumber literatur yang menjelaskan tentang keluarga dan pendidikannya. Namun, karir awalnya adalah seorang dokter praktik di Granada. Karena ketenarannya sebagai seorang dokter, kemudian Ibnu Tufail diangkat menjadi sekretaris gubernur, yaitu pada tahun 1154 Masehi. Tepatnya sekretaris gubernur Quetta dan Tangier oleh penguasa dinasti Muwahhidun pada masa awal. Nah, kesibukannya di pemerintah yang sedemikian padatnya membuat Ibnu Tufail kurang produktif dalam dunia tulis-menulis. Namun beberapa tema sempat ditulisnya, misalnya kedokteran, astronomi, dan filsafat. Nah, dari sekian buah karyanya, Risalah Hai Ibnu Yaqzan fi Asrar al-Hikmah al-Masyriqiyah adalah yang termasyhur. Sebuah novel filsafat terkenal berjudul Hai bin Yaqzan yang menjadi satu dari sekian di antara buku-buku yang paling cemerlang pada abad-abad pertengahan. Karya fenomenal yang berbau filosofis mistis ini bercerita mengenai bagaimana akal pikiran mampu menangkap, merenungkan, dan menyimpulkan bahwa segala sesuatu ada yang menggerakkan dan penggerak itu tiada lain adalah Tuhan pencipta alam semesta. Oleh karena itu, kelompok kami ingin membahas isi atau filosofis mistis yang digambarkan Ibnu Tufail dalam bentuk sebuah romansa. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang akan dijelaskan oleh Alivia. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinopsis roman Hai bin Yaqzan. Sebagai karya sastra yang berbentuk kisah, Hai bin Yaqzan memiliki keistimewaan tidak hanya terbatas pada tema kisah saja, melainkan terdapat juga nilai filosofis yang amat erat di dalamnya, menghadirkan alam khayalan atau lambang untuk menjelaskan pemikiran filsafat atau menjelaskan filsafat dengan menggunakan seni sastra adalah metode yang telah berulang kali dilakukan oleh para filosof lainnya, seperti Plato dalam buku Timaeus, yaitu buku yang bercerita tentang dialog-dialog Plato, atau syair Lao Tzu dan kisah-kisah Huangzu, yaitu menjelaskan filsafat Taoisme. Dalam buku tersebut, Ibnu Tufail berusaha membuktikan kebenaran tesis kesatuan kebijaksanaan rasional dan mistis melalui kisah fiktif, yang di dalam karya ini terdapat satu kisah alegori tentang lelaki yang hidup sendiri di sebuah pulau yang tanpa hubungan dengan manusia lainnya. Dalam karangan ini, Ibnu Tufail menampilkan sebuah novel alegoris yang mengisahkan seorang bayi yang terdampar di hutan dan dirawat oleh seekor rusa sampai bayi itu dewasa. Tanpa latar belakang sosial budaya, sejalan dengan usianya, timbul keinginan yang luar biasa untuk mengetahui dan menyelidiki sesuatu yang belum ia mengerti, di mana dengan anugerah kekuatan jiwanya,
ia memperoleh pengetahuan. Dari pengetahuan yang ia dapatkan melalui panca indera dan percobaan, serta pengetahuan yang merupakan hasil atau penarikan kesimpulan atas percobaan yang dilakukan atau pengetahuan yang diberikan alam semesta. Anak itu akhirnya dapat tumbuh dewasa dengan intelijensi yang tinggi dan mampu mencapai tingkat spiritualitas yang paling tinggi, sehingga ia mampu menyingkap rahasia di balik dunia ini dan mencapai titik musyahada atau pandangan batin yang tidak dapat diragukan lagi, serta akhirnya dapat menemukan kebenaran sejati. Setelah itu, ia mendapatkan pengetahuan tentang alam, bintang gemintang, Tuhan, dan wujudnya sendiri. Sehingga setelah menjalani 7 masa, selama 7 tahun, ia mencapai pengetahuan tertinggi, yakni visi sufi tentang Tuhan. Ia mencapai kondisi ekstase mistik. Bor 2019, halaman 258. Dalam fase-fasenya ini, ada beberapa fase, yaitu fase pertama, dimulai dari pengasuhan, penjagaan induk rusa hingga Hai kecil berusia 7 tahun. Lalu fase kedua dimulai ketika induk rusa mati. Dari kematian induk rusa ini, Hai meneliti tubuh induknya untuk mencari tahu penyebab kematian ibunya. Fase ketiga terjadi ketika Hai menemukan api dari cara memperoleh hingga cara memakainya. Fase keempat, Hai mulai mempelajari benda-benda yang terdapat di alam kaun atau penciptaan, serta alam jasad yaitu benda. Fase kelima, Hai meneliti yang di luar bumi seperti bintang dan bulan. Fase keenam, Hai berpendapat bahwa kebahagiaan jiwa yang abadi dan kekal bisa tercapai jika jiwa itu bisa melakukan musyahadah, yaitu menyaksikan, al-wajibul wujud, yaitu Allah SWT. Lalu fase yang terakhir, Hai berpendapat bahwa jika ia dapat menyaksikan al-wajibul wujud, yaitu Allah SWT secara terus-menerus, maka jiwanya akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Melalui kisah tersebut, Ibnu Tufail sebenarnya ingin memberikan solusi terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh pertentangan antara filsafat dan agama, akal dan iman, seperti halnya Hai, yang dalam novel tersebut digambarkan akhirnya menyadari kebenaran itu memiliki dua wajah, yaitu internal dan eksternal. Ia menegaskan dalam pencapaian kebenarannya, media yang digunakan ada banyak dan beragam. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, terima kasih Via. Selanjutnya adalah hikmah atau nilai yang didapat dalam novel Hai bin Yaqzan ini dalam segi pendidikan Islamnya. Bagaimana seorang muslim bisa menjalani kehidupannya sebagai muslim yang baik, senantiasa menuntut ilmu hingga akhir hayatnya, belajar dari pengalaman yang dialami, mengembangkan pengetahuan dan ilmu baru yang didapat, serta mengamalkan pengetahuannya untuk kepentingan dirinya dan lingkungannya. Dalam pendidikan akidah, Hai di sini selalu berpikir bahwa setiap keindahan, kebaikan, hingga kesempurnaan benda yang ada di dalam semesta, yang ada di alam semesta berasal dari Al-Fa'il. Meskipun Hai belum mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ia sudah menyadari adanya pelaku yang menciptakan alam semesta serta isi-isinya, yang memberikan kekuatan serta keindahan pada setiap benda. Dan keajaiban lain di dalam alam semesta ini berkat adanya Al-Fa'il tersebut. Ini sesuai dengan akidah itu sendiri yang menunjukkan pada tingkatan keimanan seorang muslim terhadap pokok-pokok keimanan yang diajarkan dalam agama Islam. Dalam pendidikan akhlak, Hai selalu menolong yang lemah dan melindunginya. Ia menyadari bahwa tangannya lebih berguna dibandingkan tangan hewan lainnya. Ini terdapat dalam kalimat, ia ambil sebatang kayu, ia gunakan kayu tersebut sebagai tongkat. Ia ratakan ujung batang kayu itu, lalu ia luruskan.
Ia hilangkan apa yang melekat di batang kayu itu hingga menjadi tongkat. Tongkat itu ia gunakan untuk mengusir semua hewan liar yang menyerangnya. Ia lindungi hewan-hewan yang lemah dengan tongkat itu. Ia juga melawan hewan yang kuat di antara mereka. Ia halau hewan-hewan itu dengan menggunakan tongkat yang ia gerakkan dengan sedikit kekuatan dan kecerdasan yang ia miliki. Dari kalimat tersebut, akhlak Hai juga terlihat ketika menjelaskan tentang alam ilahi kepada masyarakat di Pulau Isal yang mereka tak mempercayainya. Meski begitu, Hai tetap sabar menjelaskan dan terus mencoba menerangkan. Hai juga tidak marah meskipun dijauhi dan dipandang rendah. Ia tetap berkelakuan baik dan tidak merepotkan warga dan masyarakat Isal. Selanjutnya bisa dibacakan oleh pemateri yang ketiga. Terima kasih, Muti. Di sini saya ingin menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya, filsafat diartikan sebagai upaya manusia untuk memahami secara radikal dan integral serta sistematik mengenai Tuhan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia, dan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, filsafat Islam merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan dalam peradaban umat Muslim yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam atau dalam perspektif orang Islam. Seperti halnya filosof asal Spanyol Andalusia, Provinsi Granada, Ibnu Tufail, yang mengungkapkannya dan menggambarkan bagaimana filsafat itu dalam sebuah romansa atau sebuah novel alegoris yang mengisahkan seorang bayi yang terdampar di hutan dan dirawat oleh seekor rusa sampai bayi itu dewasa. Tanpa latar belakang sosial budaya, anak itu akhirnya dapat tumbuh dewasa dengan inteligensi yang tinggi dan mampu mencapai tingkat spiritualis yang paling tinggi sehingga ia mampu menyikap rahasia di balik dunia ini dan mencapai titik musyahadah atau pandangan batin yang tidak dapat diragukan lagi serta akhirnya dapat menempatkan kebenaran yang sejati. Oke, baik teman-teman semua. Sekian dari presentasi kami tentang novel karya Ibnu Tufail. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.